Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Kurniawan, kelas 12 IPS 2, absen 13. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan iptek pada era globalisasi. Iptek merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek merupakan ilmu atau suatu sumber informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan dan menambah ilmu serta wawasan seorang mengenai berbagai informasi pengetahuan mengenai teknologi dalam berbagai bidang kehidupan. Pada era globalisasi, iptek mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama pada 3 bidang, yaitu transportasi, komunikasi, dan informasi. Di Indonesia sendiri, berkembang teknologi mulai terlihat pada tahun 1962, di mana pada tahun tersebut berdiri TVRI yang merupakan stasiun televisi pertama di Indonesia. Kemudian disusul dengan adanya satelit Palapa yang mengorbitkan sejak 44 tahun silam, pada tahun 1976. Satelit ini merupakan bukti nyata dari adanya usaha pemerintah pada waktu itu untuk membangun sistem informasi. Satelit ini kemudian dikelola oleh PT Telkom Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi pun juga ikut berkembang dengan pesat. Dimulai dengan adanya pengenalan terhadap teknologi internet, perkembangan internet telah mengubah pola interaksi masyarakat yang berkontribusi besar terhadap masyarakat, perusahaan atau industri dan pemerintahan di dalamnya. Jika berbicara mengenai dampak dari perkembangan iptek, dapat dilihat bahwa hampir semua aspek ke dalam kehidupan di dunia ini telah terkena dampaknya. Dampaknya yang dihasilkan dibagi dua sisi pada mata uang. Di suatu sisi membawa dampak positif dan di sisi lainnya membawa dampak negatif. Dampak positif dari adanya iptek yaitu memberikan berbagai kemudahan, kemudahan akses terhadap berbagai informasi hingga memperluas wawasan serta pengetahuan pada penggunanya untuk mengakses berbagai jenis informasi sehingga informasi tersebut dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh dari penggunaan iptek adalah ketika seseorang ingin mengirim surat tidak harus lagi menggunakan cara lama dengan pergi ke kantor pos terlebih dahulu. Ia dapat memanfaatkan teknologi sebagai penggantinya, seperti melalui email, SMS, WhatsApp, dan teknologi lainnya. Selain dampak positif, ada pula dampak negatif yang ditimbulkan, yaitu hilangnya budaya tradisional. Muncul berbagai kejahatan di dunia maya, hingga timbul berbagai masalah sosial. Ada berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal, yang dapat mendorong seseorang untuk menyalahgunakan iptek. Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam seseorang, sementara faktor eksternal adalah yang berasal dari luar sendiri. Salah satu contohnya adalah teknologi memberikan akses dan kemudahan pada penggunanya. Jenis kejahatan seperti cybercrime adalah yang paling sering ditemukan. Kejahatan seperti membobol identitas seseorang, menyebarkan hoaks, menyebarkan informasi berbau pornografi, penyebaran informasi yang bersifat kekerasan, dan masih banyak lagi. Hal ini dapat terjadi jika pengguna tidak mengetahui dampak apa yang dapat ditimbulkan dari tindakan yang dilakukannya. Hal lain yang mendorong seseorang untuk menyalahgunakan teknologi adalah kurang kewaspadaan dan pengawasan baik dari diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Seiring dengan perkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi, berdampak kepada semakin banyaknya kejahatan yang dapat dilakukan seseorang. Sebagai generasi penerus bangsa, sudah seharusnya memiliki pemahaman terhadap pentingnya makna dari nilai-nilai etis dalam Pancasila sebagai dasar penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang. Di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Pancasila memperlihatkan nilai keutuhan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan mufakat, serta keadilan sosial yang semua itu menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia untuk bertindak dan tingkah laku sebagai generasi muda. Nilai-nilai inilah yang harus diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dan selanjutnya, revolusi teknologi pada abad 21. Dampak teknologi dan internet dalam kehidupan. Yang pertama adalah teknologi dan internet menawarkan kemudahan. Orang yang mengenal dan menggunakan internet berpeluang besar menerima dampak pergaulan global. Telah terjadi perubahan dalam tatanan kehidupan masa kini. Perubahan bahkan terjadi pada hampir semua bidang kehidupan sehari-hari, mulai dari berbelanja, memesan makanan, memesan taksi, map dengan rute, berdiskusi, mencari penghasilan, berbisnis, sampai pada aktivitas romosa kini tertopeng oleh teknologi dan internet. Dengan teknologi dan internet, semua serba mudah. Mau apa tinggal teknologi dengan jaringan internet. Otak manusia belajar dan beradaptasi begitu cepat dengan perkembangan. Internet dan teknologi membantu manusia berinteraksi dengan menjalin relasi dalam kehidupan untuk bisa terhubung dengan keluarga di luar negeri. Sudah gampang, bahkan serasa tidak ada jarak yang memisahkan. Di awal tahun milenium tidak pernah terbayangkan oleh saya jika fenomena perubahan di kehidupan ini akan terjadi akibat dari internet. Yang kedua adalah teknologi internet mengontrol kehidupan. Masyarakat semakin melek teknologi. Semua mulai haus informasi. Mereka mengenal informasi, mereka takut tertinggal. Manusia ingin diapresiasi, banyak ingin diakui menjadi populer. Banyak yang ingin tampil menjadi orang penting yang berpengaruh. Inilah revolusi kehidupan pada abad 21 yang terjadi. Dalam kehidupan sosial tercipta evolusi yang signifikan oleh orang merasa sangat penting untuk memposting berita setiap hari. Mau berita baik ataupun buruk, yang penting update. Cerita bangun tidur, aktivitas sehari-hari, emosi sampai curhatan dirasa oleh orang lain perlu tahu semua. Yang ketiga, teknologi dan internet mampu menunjukkan cara yang berbeda dalam komunikasi dan silaturahmi. Perlahan berbeda sebagai contoh real di media sosial kemungkinan orang untuk terus update kehidupan sehari-hari dalam bentuk teks, gambar, video maupun bentuk lainnya. Informasi tentang kehidupan setiap orang tersambung dalam jaringan dapat dengan mudah dilihat dengan siapa seseorang menjalin relasi, kemana dia pergi, berlibur, di mana dia bekerja, aktivitas apa yang dilakukannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.